Udah pada balik nih guys. Saatnya kita nungguin si Martin nih. Kalau nggak ada nih, Kobudi pasti kesel banget. Keluarnya bakal dari sini nih. Ini dia. Finally nih, bentar lagi nih. Abang, apa kabar? Apa kabar? Thank you for showing up. Ya. Do you have anything to say to people in Indonesia for the next match? See you in June. Okay, see you in June. Yes, let's go. You will see what happens, you know. We always support you. Sampai jumpa kita Garuda. Okay, thank you so much. Menyala, Ya, picture. Nah, apakah Martin Paes akan main di kualifikasi Piala Dunia Indonesia versus Cina 2025 mendatang? Dikutip dari sebuah video akun Vincent Jonathan saat bertemu dengan Bang Paes seusai pertandingannya. Dia mengatakan I need you, sampai jumpa Juni di Indonesia. Martin Paes memang selalu bikin berdebar nih guys ya. Dulu juga pernah gitu, saat dia kena cedera, dikabarkan kalau dia tidak akan main bergabung dengan skuad Garuda. Namun syukurnya cederanya sembuh dengan segera dan gabung dengan Garuda. Meskipun ada indikasi PSSI mengajukan banding atas kartu kuning yang diterima oleh Martin Paes ini, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Bang Paes akan main dengan Indonesia. Bahkan AFC melarang agar Martin Paes tidak bermain dengan skuad Garuda. Gimana menurut kalian guys? Apakah Martin Paes akan bermain dengan Indonesia atau enggak? Apakah PSSI bisa melobi FIFA agar Bang Paes main di Indonesia? Kiper utama timnas Indonesia yaitu adalah Martin Paes dan juga wonderkid timnas Indonesia El Gocek sampai Paris Marcelino Ferdinand dipastikan absen lawan Fuyung Hai. Siapa yang bakal gantiin? Mari kita bahas boy. Gue baru tahu nih boy, ternyata kartu kuningnya Martin Paes itu gak kesorot ya kalau di TV ya. Soalnya kemarin pas gue lagi nge-live nih boy, lu pada nanyain nih, Bang emang iya bang, Martin Paes kartu kuning bang? Ya mungkin lagi ada replay atau highlight apa waktu itu ya. Cuma jelas di sini udah dikonfirmasi ya boy, kalau misalnya Martin Paes itu kena akumulasi kartu dan gak bisa main lawan Fuyung Hai. Kalau buat Marceng boy, menurut gue yang bakal gantiin itu ada dua kemungkinannya. Antara El nggak masuk skema Sintayong, Eleno Renders, atau dipanggil lagi nanti Yakob Sayuri untuk isi posisi winger kanan. Tapi gue gak mau terlalu bahas doi boy, karena dengan kartu kuningnya Martin Paes harusnya hampir dipastikan harusnya ya, kalau nggak tiba-tiba bertingkah nih El Bintang Laut nih, yang akan menjadi kiper di laga lawan Fuyung Hai itu adalah El menanggung omongan bapaknya, Emil Audero Mulyadi. Akhirnya ya, sebagai Juventini melihat debut dari El menanggung omongan bapaknya, gue sebenarnya udah gak sabar boy untuk menantikan ini ya. Dan gue ingetin sama kalian boy, Emil itu tidak pernah bersalah atas kata-kata bapaknya, oke? Kalian yang mau marah-marah, marah-marah sama bapaknya, jangan sama Emilnya. Dan sekarang yang perlu kita harapkan dan kita doakan boy, semoga Emil nggak cedera sampai bulan Juni nanti. Karena kalau misalnya Emil cedera, berarti nanti nggak ada kiper diaspora yang bakal jaga gawang kita. Dan gue sangat berharap ke kalian boy, dukungan kita kepada Emil nanti pas Emil main itu harus sama kayak dukungan kita kepada Martin Paes pas Martin Paes main. Karena gue sempat baca tuh ada salah satu orang yang bilang kalau misalnya Emil di Serie A aja nggak kepake gitu, dan sekarang mainnya di Serie B. Coba-coba itu kira-kira orangnya siapa tuh? Gue kagak mau nyebut namanya soalnya CV gue lagi bagus sih CV gue ya. Semua gimana boy terkait dengan Emil Audero si El menanggung omongan bapaknya yang bakal debut lawan Fuyung Hai. Pertandingan matchday ke-9 dari kualifikasi grup C di kualifikasi Piala Dunia tentunya. Nah, dari kabar terakhir ada informasi yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan, di mana dua punggawa Garuda yaitu Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand ini sudah confirm tidak bisa tampil untuk menghadapi China nanti. Ya tentunya ini merupakan sebuah kerugian yang cukup berpengaruh juga di bawah Mister Gawang. Selama ini sejak mulai dari pertandingan pertama round 3 kita selalu mengandalkan Martin Paes dalam menjaga benteng pertahanan Garuda. Cukup banyak penyelamatan penampilan dari yang bersangkutan ya di round 3 kali ini, termasuk juga clean sheet 3 kali. Kehilangan Martin Paes pasti harus dicari solusinya ya, dan kemudian beruntung di saat yang bersamaan in time kita berhasil menaturalisasi seorang Emil Audero Mulyadi. Ya meskipun ada banyak isu yang mengikuti Emil, tapi suka atau tidak suka kita akan membutuhkan dia di pertandingan nanti tanggal 5 Juni. Penjaga gawang dengan kualitas yang sangat mumpuni. Tentunya Emil ada di urutan pertama, ada di ball position untuk mengganti Martin Paes. Nah yang berikutnya Lino juga sudah confirm tidak bisa main, tidak bisa tampil. Dia memberikan assist buat oleh Romney di laga terakhir. Kehilangan dia tentunya tidak bisa kita hindari, tapi juga harus kita hadapi dengan mencari pengganti yang setimpal. Nah ini menarik ya, kebetulan ada beberapa opsi yang bisa saja masuk step in untuk menggantikan Lino di posisi dia.
Ya nanti gua akan ajak juga teman-teman berdiskusi, pasti kalian punya versi. Karena kalau Martin Paes, gua rasa kita aklamasi, yang menggantikan adalah Emil Laudero. Tapi kalau Lino, kelihatannya ini akan bervariasi, akan banyak pasti, karena dengan alasan berbeda-beda. Dan itulah menyenangkannya kita berdiskusi. Pertama, yang punya kandidat untuk menggantikan dia, ini bukan berdasarkan prioritas ya, tapi yang gue ingat aja, Rafael Struijk. Yang kedua yang mungkin juga berperan untuk menggantikan dia adalah Eleanor Reinders. Nah ini dua pemain yang katakanlah punya punya peran untuk mengganti peran dari Lino ya. Nah yang ketiga adalah mengubah formasi ya menjadi double pivot DM. Ya artinya posisi dari Lino bukan tidak mungkin digantikan oleh Ricky Kambuaya juga. Tapi ada satu lagi nih kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu juga mendorong Dean James. Dan tentu terakhir last but not least juga ada kemungkinan Miliano Jonathans yang on the way katanya naturalisasi, tapi ini memang belum firm. Ya tentu kita tunggu nanti keputusan apa yang diambil oleh Patrick Kluivert dan juga PSSI terkait dengan situasi terakhir. Nah, seperti yang gue bilang tadi, inilah prediksi line up timnas Indonesia versus China. Goalkeeper Emil Laudero, center back Jay Itzes, left center back Justin Hubner, right center back Maes Hilgers, left winger Calvin Verdonk, right winger Kevin Dix, center midfielder Tom Hay, defensive midfielder Joey Pelupesi, left forward Stefano Lillipali, right forward Eliano Reinders, center forward Ole Romeni. Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia siap membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Apa alasan Patrick Kluivert memanggilnya kembali jelang duel panas lawan Cina dan Jepang? PSSI resmi mengumumkan daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Cina dan Jepang. Pengumuman ini disampaikan pada Minggu pagi, 18 Mei tahun 2025. Satu nama yang langsung mencuri perhatian adalah Stefano Lillipali yang menandai comeback-nya setelah absen sejak tahun 2023. Skuad Garuda akan mulai berkumpul dan menjalani persiapan serius untuk dua laga penentu tersebut, termasuk duel kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan laga tandang ke markas Jepang. Pelatih Patrick Kluivert melakukan sejumlah kejutan dalam pemilihan pemain, termasuk memanggil wajah lama yang kembali bersinar. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini terakhir membela timnas saat melawan Burundi, Maret tahun 2023. Namun kontribusinya tak pernah dilupakan. Lillipali telah mencetak 3 gol dan tampil 30 kali untuk timnas senior sejak debut tahun 2013. Dia juga menjadi pahlawan yang mengantar Indonesia ke final Piala AFF tahun 2016 dan terkenal dengan visi bermain, umpan akurat, serta eksekusi bola mati yang tajam. Pemanggilannya kembali jelas tak sembarangan. Usai absen panjang akibat cedera, Lillipali baru comeback membela Borneo FC minggu lalu, langsung mencetak gol kemenangan atas Madura United. Sepanjang musim 2024-2025, ia mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 22 laga. Kiprahnya di Liga 1 pun luar biasa, 184 laga, 52 gol, dan 51 assist selama membela Bali United dan Borneo FC. Lillipali bukan sekadar pemain senior, tapi simbol konsistensi dan kualitas. Dengan skuad muda yang didominasi nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jana, dan Hockey Caraka, kehadiran Lillipali bisa jadi penyeimbang. Kluivert tentu ingin perpaduan pengalaman dan energi muda berjalan sempurna, terutama menghadapi tekanan berat melawan Cina dan Jepang.